Bagaimana? Terima kasih. Bu Ketua mana Bu Ketua? Bu Ketua. Pak Mas Kokok Joko Widodo. Pak Sunani Ledeng Saputro. Ketua Paguyuban Danang se-Kabupaten Trenggalek. Pak Nani. Paguyuban ini orang ketoro, ujug-ujug keton. Sini kurang sisi Pak Kokok. Iya. Pak ketua wedok gawane ajudan ngono lho. Mohon izin para senior, para wantimbang, para sesepuh untuk memanfaatkan waktu daripada kita membuat pertemuan lagi untuk yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar. Nah, saya coba dulu. Lali, rawuh, teken, sarapan, mosok menang. Jadi Golkar jawabnya Indonesia, Indonesia jawabnya Golkar. Saya bilang lagi ya Golkar, menang, menang, menang. Sepakat? Kita coba. Golkar, Indonesia, Golkar. Nah, ini generasinya Pak Adi Sartono itu, Jurkam Golkar, kejayaan Golkar di Orde Baru kemarin, Pak Adi Sartono. Alhamdulillah rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh, para senior, para wantimbang, para pengurus pleno se-Kabupaten Trenggalek yang meskipun masih mau dikukuhkan hari ini, tapi SK sudah 1 minggu yang lalu. Terus Pak, khususnya para ketua dan sekretaris kecamatan se-Kabupaten Trenggalek yang sampai saat ini masih dapat kita banggakan, terbukti masih bisa menghadirkan para ketua dan sekretaris pimpinan desa kelurahan se-Kabupaten Trenggalek pada hari ini. Saya sangat apresiasi peran para pimpinan kecamatan yang didukung oleh para pimpinan desa se-Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran rombongan dari Provinsi Jawa Timur, ini tadi sudah bel-belan, masih perjalanan menuju sini, kita jemput pakai patwal, kita minta bantuan Pak Kapolres untuk segera geret ke sini karena acara kita jam 10 sampai saat ini harus segera kita mulai. Nah, untuk itu mohon izin kami bagian dari pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek periode 20-25 mohon izin untuk menyampaikan program-program kerja yang akan kami pakai, yang akan kami gunakan, yang akan kami laksanakan untuk kemenangan Partai Golkar mulai tahun 2020 sampai 2025, khususnya pemenangan partai kita, Partai Golkar, satu pada waktu pilkada serentak yang akan kita dukung sudah jelas Haji Muhammad Nur Arifin, incumbent calon bupatinya, dan Sah Nata Negara calon wakil bupatinya berdasarkan rekom yang kemarin diambil oleh Ibu Ketua sama Pak Sekretaris. Yang kedua, kemenangan yang akan program-program kerja yang terkait dengan persiapan pemenangan kita di pemilu tahun 2024. Kalau dengan target, kalau kita nanti di pemilu 19 kemarin kita masih dapat 6 kursi, harapan kita bersama. Jadi harapan kita bersama, apakah satu muncul pertanyaan, apakah kita semua, apakah saudara-saudara siap untuk menambah kursi minimal menjadi 9 kursi? Saya ulangi, apakah di Pileg 2024 kita semua kader Golkar yang ada di Trenggalek muncul satu pertanyaan, apakah kita siap menambah kursi menjadi
9 kursi. Mungkin Pak pojok itu kok wareken paling berdahar paling. Oke, itu program-program. Nah, oleh sebab itu kami mohon ini nanti ada tim kecilnya kepengurusan yang baru nanti akan menyampaikan program kerjanya, termasuk salah satunya adalah yang paling dekat adalah pemenangan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember yang akan datang, dan hukumnya wajib kita memenangkan pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, yaitu Bapak Haji Muhammad Nur Arifin berpasangan dengan Bapak Sah Nata Negara yang saat ini sudah ada di Resto tempat istirahat. Nanti akan gabung dengan kita bareng-bareng, nanti akan kita dengarkan bareng-bareng, akan kita laksanakan perintah-perintah beliau bareng-bareng. Itu dari kami selaku pengantar. Selanjutnya kami mohon berkenan Pak Muyani, Mas Kokok dan Bu Ari yang diawali ini kita manfaatkan untuk bukan diskusi, tapi kami hanya ingin menyampaikan rencana kerja yang akan datang, khususnya rencana jangka pendek di pemenangan 9 Desember 2020 dan pemenangan tambahan kursi di 2024. Monggo waktu selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para senior, saya mohon izin dulu nggih Bapak, karena saya minta maaf karena sebenarnya Rakerdasus ini akan dilaksanakan selesai pengukuhan dan deklarasi nanti siang. Berhubung rombongan dari DPD 1 masih dalam perjalanan, daripada nanti kita menunggu lama, saya ingin memulai Rakerdasus ini biar semuanya segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati sekretaris dan pimpinan desa se-Kabupaten Trenggalek beserta sekretarisnya, undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kader Partai Golkar yang bahwasanya pada pagi hari ini kita menunjukkan loyalitas kita kepada atasan satu tingkat. Maksudnya ini ada pengukuhan hasil musda ke-10 Partai Golkar Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus kemarin. Dan pada pagi hari ini insya Allah kepengurusan Partai Golkar tahun 2020-2025 akan dikukuhkan oleh DPD Provinsi tingkat 1. Sebelum kami memulai acara yang pada inti, memang pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara Rakerdasus. Acara Rakerdasus bukan berarti kita tidak menerima masukan dari panjenengan, khususnya dari PK dan sekretaris ataupun dari Pimdes, tapi memang acara Rakerdasus ini hanya dari panitia yang telah mendapatkan SK kemarin. Tidak menutup kemungkinan nanti panjenengan dari PK juga bisa mengusulkan program-programnya sendiri pada waktu nanti kita rapat internal. Nanti acara ini akan dipimpin langsung oleh wakil ketua yang membidangi, dan acara ini mungkin tidak akan lama nggih. Kalau memang ada pertanyaan dari panjenengan, nanti kita bawa ke forum DPD Kabupaten. Mungkin prakata dari saya sekian, dan monggo acara Rakerdasus ini dilanjutkan oleh wakil ketua yang membidangi. Terima kasih Bu Ketua. Langsung saja Pak, kami yang membidangi bidang organisasi, yang pertama segera kita siapkan struktur pengurus organisasi, baik itu di tingkat kecamatan, setelah itu nanti akan turun di tingkat desa untuk memperkuat komposisi kepengurusan kita. Yang pertama, kita nanti
di awal bulan Oktober sambil persiapan rangkaian kegiatan hari ulang tahun Partai Golkar tahun 2020, seluruh komponen pengurus DPD Kabupaten akan koordinasi dengan kecamatan, akan turun ke bawah. Awal Oktober akan kita mulai, terus nanti masalah jadwal kita koordinasikan bareng-bareng untuk satu membentuk kepengurusan kecamatan yang baru. Jadi membentuk kepengurusan kecamatan yang baru. Contoh, apakah di kecamatan kota yang diketuai oleh Bapak Mugo Utomo kemarin di Pileg ada prestasi atau enggak? Kalau tidak ada prestasi, tinggi belangkran apa didadekne ketuane? Nggih ngoten nggih. Nah, itu satu contoh. Mungkin di kecamatan Durenan ada Pak Pencu. Jajal Pak Pencu ketuane Durenan. Oh mik gadi wong etok, iso apa ora golek kader? Iso apa ora nambah swara di kecamatan Durenan? Sepakat Bapak Ibu ya? Oke. Itu nanti akan kita laksanakan tanggal 1 mulai 1 Oktober kita akan mulai turun ke kecamatan, 1 hari 1 kecamatan. Kita nanti pada waktu turun ke kecamatan akan bawa calon bupati dan calon wakil bupati yang akan kita usung, Bapak Haji Nur Arifin dan Bapak Sahnata Negara. Sugeng rawuh Mbak Lurah Jaduk. Alhamdulillah klambine wis kuning, diingi setengah lorek saiki kuning. Nah, nggih. Tokoh Danyangan itu Mbah Lurah Jaduk, tokoh Danyangan Trenggalek pucuke wonten ning Boto Putih Kecamatan Bendungan. Itu Bapak Ibu yang pertama program dari bidang organisasi. Terus yang kedua adalah kalau sudah terbentuk pengurus kecamatan, tugasnya pengurus kecamatan nanti segera konsolidasi dan koordinasi di tingkat desa, noto juga di kepengurusan tingkat desa, yang tentunya sebelum kecamatan turun ke tingkat desa ini nanti akan melengkapi kepengurusan. 1 MPG ini kecamatan juga harus kita siapkan organisasi sayapnya. 2 adalah KPPG nanti juga akan kita siapkan. Begitu kecamatan ready, kita nanti akan langsung turun ke desa. Di desa nanti diharapkan untuk di kepengurusan saat ini periodenya yang dikomandani Bu Ari ini desa minimal harus ada 15 pengurus, baik itu dari senior, KPPG dan AMPG desa. Jadi sekali lagi ini nanti akan kita toto bareng-bareng, akan kita koordinasikan bareng-bareng. Dengan begitu 1 bulan selesai, November kita nanti mengikuti acara kampanye inten, kampanye bareng-bareng dengan parpol pengusungnya Pak Ipin sama Pak Sah. Insya Allah sambil membentuk saksi yang ada di TPS, yang ada di PPS, yang ada di PPK. Insya Allah ini kami sudah tadi malam sudah di WA Mbah Lurah Jaduk. Pak Tarjo jangan khawatir, Pak Ipin sama Pak Sah sudah ngukur baju pelantikan, katanya sudah seperti. Nggih Mbah Lurah, cobin jenengan jumeneng sawetawis, jenengan jumeneng. Nah niki lho Mbah Lurah. Iya. Ngene dhisik pindah klambi sing lurek sing apa. Wong asline Golkar kok dadak pindah ganti klambi barang. Nggih, itu gambarannya. Begitu setelah PK keturun ke desa-desa selesai, nanti baru kita akan kita gerakkan bareng-bareng. Bapak Ibu, perlu diketahui untuk panjenengan semua bahwa untuk pemenangan Pilkada 9 Desember 2020 ini kita nanti akan membutuhkan saksi 1.550. Jadi 1.550. Karena jumlah TPS-nya adalah 1.550 sak kabupaten. Harapan kami minimal saksinya Golkar nanti ya nyoblos pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, yaitu Bapak Haji Nur Arifin sama Bapak Sahnata Negara. Jangan seperti dulu kita pernah punya pengalaman Nyusewu PK Panggul Bu Siti. Dulu itu jumlah TPS di Panggul, jumlah pengurus di Panggul, jumlah MPG KPPG di Panggul, jumlah desa dan kelurahan di Panggul itu lebih dari 1.000 ditambah saksi.
oleh Golkar mik 400. Lah sing 600 minggat neng ndi kan gitu. Ini pengalaman. Berarti saksi kita, pengurus kita, pimpinan kecamatan kita, pimpinan desa kita ada yang tidak nyoblos Golkar. Apakah untuk 9 Desember test case pemenangan 2024 panjenengan semua siap memenangkan ini semua? Panjenengan siap memenangkan ini semua? Endi tangane? Panjenengan siap memenangkan ini semua? Jawab, salam pemenangan kita. Golkar. Indonesia. Golkar. Alhamdulillah ki Mbah Jaduk, ndak usah jenengan bongne menyan terus koyo ngene Golkar. Apalagi nanti Mbah Jaduk sudah warna kuning ditambahi danyangan sak galek dikelompokne pas Ipin sama Masa langsung dilantik. Itu Bapak Ibu yang terakhir dari kami. Setelah itu nanti akan kita toto bareng-bareng, terus nanti di persiapan 2024 ini nanti akan kita selalu koordinasi lagi. Alhamdulillah Bu Arik meskipun putri yang jadi ketua pilihannya para PK yang sebagai aspirasinya dari para Pimda se-Kabupaten Trenggalek, meskipun wedok, meskipun putri, dijak nang dia saiki siap. Tapi lek sing bab khusus dijak nang kamar dan sebagainya nanti khusus Pak Tarjo nanti. Tidak boleh yang lain. Itu karena saya sudah diamati bapaknya Pak Wakiti. Pak Tarjo ngetut nih bokong Ibu Arik sampean. Nah, itu Bapak Ibu dari kami bidang organisasi, mungkin ditambah oleh bidang-bidang yang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yani. Aku tak ngomongin anu bisa ya, sing umum masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, undangan yang kami hormati, sedikit saja izinkan kami menyampaikan latar belakang mengapa Rakerdasus ini segera dilaksanakan. Jadi yang pertama dan yang paling penting yang perlu panjenengan semua harus mengetahui bahwasannya Rakerda ini merupakan penyampaian program-program DPD Partai Golkar dari hasil Musda. Jadi kebetulan pada waktu Musda kemarin itu kita belum sempat membahas program secara umum. Karena apa? Karena semua peserta Musda pada waktu itu memberikan persetujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Musda bahwasanya program kerja akan dibahas di dalam Rakerda. Oleh karena itu, maka dipandang perlu DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan Rakerda secepat-cepatnya. Karena apa? Apabila kita tidak memiliki program kerja, maka partai ini akan dibawa kemana. Jadi itu. Jadi sekali lagi mengapa Rakerda ini segera dilaksanakan. Kemudian sesuai dengan Juklak nomor 2 Partai Golkar tahun 2020, peserta Rakerda, jadi supaya ini nanti memberikan legal formal yang bisa diakui. Kami bacakan peserta Rakerda Partai Golkar Kabupaten Kota. Yang pertama adalah unsur dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Kebetulan belum hadir, jadi unsur ya, jadi artinya misalkan salah satu unsur tidak ada, itu saya kira juga masih bisa sah. Jadi itu satu, ya, pangkah sah. Yang kedua adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten. Insya Allah ini semua sudah hadir ya. Yang ketiga adalah Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Kota. Ya, di sebelah kanan kami ini beliau-beliau adalah Wan Timbang dari DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek.
Yang keempat adalah pimpinan kecamatan. Insya Allah semua juga sudah hadir. Siap? Yang kelima, pimpinan daerah organisasi sayap tingkat kabupaten kota. AMPG mana AMPG? Mas Dani? Tadi ada Mas. KPPG? Makmur? Siap. Jadi ada. Kemudian pimpinan daerah ormas pendiri di tingkat kabupaten kota. Kosgoro, MKGR, Soksi, MDI. Kemudian pimpinan daerah ormas yang didirikan di tingkat kabupaten. Jadi itu paling tidak ini. Jadi syarat utama Rakerda untuk bisa dipenuhi adalah unsur-unsur peserta itu sudah terpenuhi, sehingga nanti ketika nanti Rakerda memutuskan maka hasilnya adalah sekali lagi sah secara legal dan formal. Saya kira itu, sehingga insya Allah kami mengapa berdiri di sini atas nama SC, maka kami serahkan kepada Pak Yani selaku pimpinan SC untuk memimpin Rakerda selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi setengah siang ini izinkan saya selaku SC dalam Rakerdasus Partai Golkar Kabupaten Trenggalek tanggal 1 September tahun 2020 ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang Eko Sutarjo berkaitan dengan program Golkar ke depan. Golkar ke depan harus seluruh kader harus mantap memenangkan pasangan Ipin Shah yang sudah mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar, dan kita hukumnya wajib dan loyal pada putusan ini harus memenangkan Pilkada 9 Desember tahun 20 ini. Menginjak tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang Eko Sutarjo di bidang keanggotaan, bidang organisasi, maka sesuai dengan materi yang sudah diberikan, memang kami mohon maaf tidak semuanya membawa materi, maka pada Bapak Ibu yang memegang materi Rakerdasus bisa dibuka. Kami sudah draftnya sudah kami susun, baik di bidang keanggotaan, kaderisasi, program kepemudaan dan lain-lain. Bisa panjenengan pelajari, bisa panjenengan koreksi apa yang tidak pas, sehingga kami yang di sini bisa menyempurnakan. Panjenengan semua bisa menyempurnakan semua program-program Partai Golkar ke depan yang akan kita tuangkan dalam Rakerdasus pada siang hari ini. Saya bacakan yang tadi ke program organisasi sudah disampaikan oleh Mas Bambang Eko Sutarjo, maka di sini lanjut ke program yang kedua, yaitu program kaderisasi dan keanggotaan. Sasaran program bagian organisasi ini biar cepat saja karena waktu sebentar lagi akan dipakai acara pengukuhan dan deklarasi. Oke, saya tawarkan, apakah ini saya bahas satu persatu, apakah panjenengan punya usulan, akan kami tampung di sini, sehingga biar ini cepat, acara ini cepat, Rakerdasus ini juga sesuai dengan syarat dan ketentuan. Bisa siang ini panjenengan bisa menyampaikan usulan, angen-angen Golkar ini ben maju bagaimana?
ini bisa panjenengan sampaikan. Mumpung panjenengan punya hak suara, punya hak untuk berpendapat, Ben Golkar itu maju, Ben Golkar bisa menang. Apa yang dicanangkan oleh saudara ketua bahwa di sambutan musda itu mereka Ibu ketua punya semangat untuk menambah kursi di parlemen dari 6 kursi menjadi 9 kursi, sehingga Partai Golkar akan mampu memberangkatkan sendiri kadernya di pemilu ke depan, pemilu pilkada ke depan. Ini obsesi saudara ketua. Saya bacakan program kerja ini, saya minta masukan depan jenengan. Apakah ini saya baca satu persatu? Apakah saya berharap ada masukan dari panjenengan, ada komunikasi dari panjenengan biar kita tuh program kerja tidak dari kami, bisa masukan dari panjenengan. Para PK yang semua sudah menerima buku, para pengurus pleno juga sudah menerima buku panduan. Ya, ini mohon pada para PK dan pleno, apabila ada masukan segera, kalau memang hari ini tidak bisa tertulis besok bisa disampaikan ke DPD, gitu loh. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Rakerdasus Partai Golkar Kabupaten Trenggalek pada siang hari ini, kami mewakili dari pimpinan kecamatan terkait apa yang disampaikan oleh pimpinan Rakerdasus pada siang hari ini. Pada dasarnya kami menerima apa yang disampaikan dari materi tersebut yang sudah kami terima. Kemudian adapun masukan-masukan, karena waktu yang ada pada Rakerdasus yang hari ini cukup mepet, maka kami sepakat dari pimpinan kecamatan, mungkin nanti ada perwakilan dari pimpinan desa, manakala ada usulan-usulan nanti akan kami sampaikan pada DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek melalui usulan tertulis, biar nanti DPD Partai Golkar mengakomodasi atau mengakomodir usulan kami dari akar bawah, terutama dari pimpinan desa, kemudian dari pimpinan kecamatan dan jajarannya. Kemungkinan ada tambahan dari pimpinan kecamatan yang lain, nanti akan lebih bisa menambahkan Rakerdasus pada siang hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menambahkan atau melanjutkan dari pimpinan kecamatan kota. Apa yang sudah disampaikan di program yang ada di buku panduan itu saya kira bisa kita pelajari, tapi kami mohon kesempatan diberikan kepada wakil dari pimpinan-pimpinan desa. Kebetulan sekarang hadir dengan sekretarisnya untuk menyampaikan barangkali ada hal-hal yang belum terakomodir di buku panduan itu sendiri. Dan ini saya pikir kesempatan baik bagi pimpinan-pimpinan desa, tidak harus banyak, dari 152 atau 57 desa ini saya pikir ya 3 atau 6 orang gitu untuk didengar aspirasinya, ya. Setuju nggak Bapak-bapak Pimdes? Karena jarang-jarang kita ketemu seperti ini. Ini yang saya usulkan. Oleh karena itu monggo ditindaklanjuti, singkat, padat, mengena sesuai dengan tujuan organisasi Partai Golkar. Terima kasih. Monggo dari pimpinan desa mungkin ada yang menyampaikan. Di belakang ada dari, sebentar kami bagaimana? Tanggapi dulu ya. Kepada seluruh peserta Merakerda, jadi ini peserta Rakerda, saya kembali menyampaikan acuan pelaksanaan Rakerda, jadi aturan yang harus kita taati.
Jadi yang pertama bahwasanya untuk melaksanakan program-program DPP Partai Golkar sudah membuat aturan, yaitu Juklak nomor 4 tahun 2020 terkait dengan tata kerja. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya di sana masing-masing ketua bidang khusus untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Kota itu sudah dijelaskan secara rinci, sehingga kami yang ada di DPD harus mengikuti itu. Artinya untuk bisa berkreasi lebih detail, insya Allah kami tetap mengacu kepada aturan tersebut. Kami bacakan contohnya, ini kami bacakan untuk tugas wakil ketua bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Yang pertama adalah membantu ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten, ini jelas. Yang kedua, melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Yang ketiga, menyiapkan administrasi pengesahan personalia pimpinan daerah organisasi sayap, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota, Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kota. 4. Melaksanakan kebijakan DPP Partai Golkar di bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Kelima, membantu ketua dalam menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menominasikan calon-calon pengurus, calon-calon pimpinan DPRD dan pimpinan AKD DPRD di tingkat kabupaten kota. Keenam, membantu ketua dalam menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menominasikan calon-calon bupati garing wakil bupati dan wali kota garing wakil wali kota. Ketujuh, membantu ketua menyelesaikan masalah kaderisasi dan keanggotaan Partai Golkar di tingkat kabupaten kota. 8. Melakukan inventarisasi dan profiling kader dan anggota Partai Golkar yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan politik di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya, melaksanakan penataan sistem administrasi keanggotaan Partai Golkar berbasis IT di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya, mengelola administrasi anggota dan kader Partai Golkar dengan sistem teknologi informasi atau IT tadi. Ke-11, melaksanakan program kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan militansi kader Partai Golkar di tingkat kabupaten kota. 12. Bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Partai Golkar Kabupaten Kota dalam melaksanakan program Partai Golkar di tingkat kabupaten kota. 13. Melaksanakan kebijakan DPP Partai Golkar di bidang kaderisasi keanggotaan pada tingkat kabupaten kota. Itu contoh tugas di bidang OKK. Artinya apa? Di bidang-bidang lain pun DPP Partai Golkar juga sudah menyiapkan rencana untuk kita laksanakan. Artinya kalau ini kita jadikan program kerja, insya Allah juga sudah tepat. Itu yang pertama. Kemudian tadi usul dari Pak PK Munjungan, usul yang sangat bagus apabila Pimdes diberikan kesempatan. Namun demikian kita perlu kesepakatan. Mengapa perlu kesepakatan? Karena sesuai dengan aturan bahwasanya hak berbicara itu tidak dimiliki Pimdes, tetapi di PK. Artinya apabila nanti PK menyerahkan kepada Pimdes kan bisa. Apakah ini bisa disepakati? Artinya nanti Pimdes yang berbicara itu tetap atas nama PK.
supaya tidak melanggar aturan. Bisa disepakati nggih? Alhamdulillah, monggo Pak Yani. Terima kasih Pak Joko Widodo. Saya juga sependapat dengan pendapat Mas Mugo selaku PK Kota mewakili para PK bahwa materi yang sudah ada Mas Mugo sepakat dengan materi. Namun demikian Mas PK Munjungan memberi ruang untuk mendengarkan masukan dan pendapat dari para pimpinan desa Golkar se-Kabupaten Trenggalek. Maka izinkan kami untuk memberi ruang masukan dari para pimpinan desa Partai Golkar se-Kabupaten Trenggalek kita batasi saja. Per dapil satu pendapat, satu masukan. Itu saya mulai, silakan Mas Mugo dari PK Kota akan menyampaikan pendapat dari desa mana itu, memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Yani. Ini ada wakil dari Watulimo dari Dapil 2. Silahkan maju ke depan Bapak, monggo. Biar yang lain mengetahui dan kenal dengan panjenengan, apa yang sudah disampaikan panjenengan bisa diakomodir. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Watulimo, dari Gemarjo Pak. Kami dari Gemarjo, nama saya Mukarom. Sehubungan dengan partai, kami mulai tahun 71 sudah milih Golkar Pak. Dan sampai sekarang tetap Golkar. Walaupun baju saya bukan kuning sementara. Dan saya menghimbau, mohon bisa kembali kuning lagi seperti tahun 82. Sebab begini Pak, saya amati dulu ada dari tahun 82 sehingga cengkeh bisa naik dan sekarang cengkeh turun lagi. Dan mohon panjenengan yang diamati amanat dari kabupaten bisa kembali lagi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dengan syarat masyarakat yang di bawah sampai di atas nanti selalu dipantau oleh panjenengan-panjenengan yang diamanati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung Dapil 1. Dari Dapil 1 monggo silahkan perwakilannya. Tadi dari Trenggalek sudah saya wakili, yang dari kecamatan yang lain monggo. Pak Gigi. Pas. Bagi tokoh masyarakat Pak Gigi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja karena waktunya. Begini, menurut apa yang sudah disampaikan panduan yaitu Rakerdasus 2020, setelah kami baca singkat, itu memang sesuai dengan aturan DPP. Tapi di sana kami sebagai partai yang memang sangat membutuhkan yaitu sentuhan-sentuhan dari partai kepada masyarakat. Tolong, ini secara garis besar memang kami sudah menerima. Kami terima itu program kerjanya. Tapi di dalam berjalannya waktu, pasti ada kegiatan-kegiatan lain atau usulan-usulan lain atau gambaran-gambaran yang perlu diakomodir oleh Partai Golkar itu sendiri. Nah itu kami berpendapat bahwa oke, ini saya terima, tapi tolong dibuka pintu lebar itu dari Partai Golkar untuk menerima usulan-usulan, baik itu sesuai bidangnya masing-masing, wakil ketua bidang ini, wakil ketua bidang ini, sehingga ada kreasi dari PK itu nanti pasca dari pertemuan Rakerdasus ini, ada kreasi dari para PK untuk mengumpulkan PIMDes, mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan dari PIMDes atau masyarakat sekitarnya. Keluhan-keluhannya itu dicatat, dimasukkan ke agenda rapat kerja rutin dari DPD Partai Golkar, sehingga tidak hanya dibutuhkan waktu 5 tahun saja masyarakat ini, tapi secara harian
bulanan, itu juga Golkar peduli kepada masyarakat di segala bidang. Itu yang kami maksud, sehingga berilah kami kreasi untuk mengumpulkan PIMDes atau kader-kadernya untuk mengagendakan pertemuan di bawah supaya menelurkan aspirasi-aspirasi kader Partai Golkar untuk kepentingan masyarakat bersama yang dijembatani oleh Partai Golkar, tidak hanya menjadi lewat tapi penggebrak. Golkar, saya meminta kepada Golkar supaya menjadi penggebraknya, yaitu meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Usul yang sangat bagus sekali dari Pak Gigi, kader kita yang cukup kawaan lah, jadi babai Golkar. Selanjutnya, sebelum ditanggapi oleh pimpinan, dari Dapil 3. Dari Dapil 3, Munjungan Panggul Dongko, PIMDes, Ojo PK Panggah PK, PIMDesnya. Langsung kita dengar. PIMDes dari Munjungan Panggul Dongko, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Munjungan. Munjungan. Ya, Munjungan, Pak. Saya punya keluhan. Sementara ini dari PIMDes mana, Bapak? Dari PIMDes Tawing. Tawing. Sementara ini kami rasakan para pemimpin kita sementara yang di DPD belum pernah melihat keluh kesahnya di bawah. Sebab apa? Waktu ada niat ataupun ada punya gawe apapun, orang bawah kurang kesentuh dengan segala macam keperluannya. Untuk itu saya mohon untuk para pemimpin tolong perhatikan yang di bawah. Sementara itu aja, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cekak Aos, insya Allah substansi sudah kami terima. Selanjutnya yang terakhir dari Dapil 4, Tugu Karangan Suruh Pule. Mana Dapil 4 wakil dari pimpinan desa? Monggo silahkan berdiri dan menyampaikan aspirasinya. Dari Pule, Suruh, Tugu, mana PIMDes Tugu? Mana PIMDes Karangan? Mosok DPR loro renek sing takok PIMDes, berarti wis diomongi di DPR mau kira-kira. Ora sah takok bendang bar. Pas. Wadah itu, ada dari sana. Terima kasih. Ini bukan Dapil 2 Pak, Dapil 1 ternyata Pak Slamet dari Serabah. Monggo nyemangkane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki saking Kecamatan Bendungan Desa Serabah. Panjenipun ngaten Pak nggih, terus terang kemawon. Dapil intunipun kan mboten kersa matur utawi usul. Usul niku sing jelas permintaan dari Partai Golkar. Saya mewakili wilayah Kecamatan Bendungan atau keseluruhan se-Kabupaten Trenggalek, bahkan secara nasional. Cek. Kan cita-citanya seperti itu kan. Pertama kami mengusulkan atau masukan ini tolong kepada pimpinan DPD Kabupaten Trenggalek yang baru terpilih ini bersama anggotanya tolong untuk turun ke bawah. Jane kaya piye to warga dulurku
dulurku Golkar sampai ngisor ki jane piye? Napa malih niki mengenai cuaca COVID-19. Terus malih tidak lama lagi ini ya. Ini tolong diperhitungkan ekonominya. Ekonominya ini yang jelas petaninya sudah mulai panen. Contoh cengkeh, pisang, duren ini mulai penanaman baru, jelas. Terus empon-empon ini tolong ya, ini bagaimana cara untuk menimba ilmu dari warga desa setempat. Piye carane untuk mengolah supaya kekurangan pangan itu nanti bisa tercukupi. Maksudnya masukan atau diskusi kepriye Kabupaten Trenggalek bahkan secara nasional itu tetap menjadi lumbung pangan. Ngaten harapanipun. Lelek dilumpak-lumpukne terus akhirnya niku mboten ndak ada respon, ndak ada tanggapan. Saya kira ya jauh sekali harapan kita. Yang kedua, ini tolong kepada opo lho tugasmu Pak Slamet ki. Opo ngomong koyo ngono? Kan ngoten nggih. Nyuwun sewu nggih. Niki basa campur. DPRD yang duduk di Kabupaten Trenggalek, DPRD, tolong ini untuk menyelamatkan tanah khususnya sawah. Apabila ada warga yang jual tanah sawah itu nanti kan dirembuk nih Pak, dimusyawarahkan, diusulkan, dibeli oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek tanah sawahnya, itu nanti kedepannya yo diolah keluarga yang tidak mampu, wes garapen tanah enok gitu, kan begitu untuk menolong warga yang kurang mampu. Kedepannya seperti itu, mestinya punya usulan-usulan yang menguntungkan warga yang kurang beruntung. Mekaten tambahan saking kawula sing penting turba turun ke bawah, mungkin ya diskusi merekrut generasi milenial. Mungkin tambahan saking kawula amargi persiapan matur menika usulan menika mboten siap, senaosa menika mboten rapi, anggen kula matur wonten kirang langkungipun, mudah-mudahan saja ada manfaatnya kita bersama demi maju bangsa dan negara. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet dari Serabah, Kecamatan Bendungan. Kami serahkan selanjutnya kepada pimpinan Rakerdasus. Terima kasih. Matur nuwun. Usulan masukan dari Pak Slamet Desa Serabah, terus dari Gemaharjo Pak Muhtarom dan Pak Gigi dari Bendungan, yang dari Munjungan dari Desa Tawing. Dari 4 usulan saya mencermati, menyimpulkan bahwa hampir semua mengharapkan ada komunikasi antara pimpinan kabupaten dengan para pimpinan desa. Antara pimpinan kabupaten dengan pimpinan desa, artinya yang secara politik Golkar kabupaten dengan Golkar desa, yang secara ekonomi berharap pemerintah kabupaten menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Piye carane biar pemerintah bisa menyapa rakyat, itu tergantung panjenengan. Nanti kalau Golkar bisa menang, maka pemerintah itu akan berada dalam pemerintahan Golkar, maka pemerintah akan menyapa rakyat dengan mudah.
selama ini Golkar terus di nomor 3 di perolehan suara tahun 2019 kemarin. Maka tetap saya berharap panjenengan biar ekonomi ini maju, pemerintah bisa memberi subsidi panjenengan, itu harus usulan lewat partai dan DPRD ke pemerintah. Dalek sing usul engko wakil panjenengan tu kathah, sing usul tu saking fraksi Golkar tu kathah, kan akan didengarkan oleh pemerintah. Tetap nyuwun pendapat panjenengan, masukan panjenengan, biar Golkar iso menang, biar Golkar bisa menang, bisa nanti menyapa rakyat. Kalau secara partai akan di sini saya catat akan menjadi rekomendasi partai bahwa akan sering turun ke bawah, istilahnya turba. Nanti para pimpinan kabupaten DPD Golkar Kabupaten Trenggalek akan sering turun ke bawah. Kita ingat kemenangan Golkar tahun 2004 setelah reformasi Bapak Akbar Tanjung dengan sering turun ke daerah dengan program sosialisasi dan AMPG, KPPG dideklarasikan di masing-masing kecamatan. Dengan hingar-bingarnya angka Golkar bisa menang lagi setelah kalah di tahun 99. Saya ingat benar, Bapak Akbar Tanjung bisa menangkan Golkar di tahun 2004 secara nasional. Maka tidak untuk kemungkinan Golkar ke depan bisa bangkit kalau panjenengan semua punya semangat seperti siang hari ini. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Slamet dari Serabah. Memang bagaimana bendungan bisa jadi desa bisa jadi lumbung pangan. Saya pernah punya cerita bagaimana bendungan dengan rencana ada bendungan Bagong. Serabah apa Semurup itu kok, itu ada rencana bendungan Bagong yang itu akan jadi aset panjenengan. Bagaimana bisa meningkatkan ekonomi panjenengan, itu panjenengan yang akan bisa berkarya. Panjenengan yang ada di bendungan akan beruntung secara ekonomi. Dengan nanti bisa dengan ada itu bisa jadi objek wisata dan segalanya. Monggo panjenengan yang di wilayah bendungan Trenggalek, yang wilayah Ngares, Sumberdadi dan Temon itu mungkin akan bisa menikmati secara langsung dampak dari bendungan Bagong yang sekarang mungkin sudah groundbreaking, sudah ada mulai penggalian. Mungkin itu dari penanya dari Watulimo, dari Munjungan, dari Pak Gigi, luar biasa tadi dedengkot Golkar, lurah, mantan lurah Sengon, ini dedengkotnya Golkar. Sehingga masukannya sangat mengena pada program-program Golkar ke depan. Pada intinya tadi saya menyimpulkan bahwa para pimpinan PK, para pimpinan kecamatan, para PK menyetujui pada program-program kerja yang kita siapkan oleh panitia, oleh SC tentang program-program kerja DPD Golkar di 5 tahun ke depan. Hanya tadi ada beberapa masukan yang akan menjadi rekomendasi kami dalam penyempurnaan dari program kerja DPD ke depan ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, para pimpinan sepuh, ingkang kula hormati, saudara kami para PK, anggota termasuk Pimdes dan anggotanya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan apa yang
disampaikan oleh Bapak sekalian. Mari kita sedang mengajarkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan serta kesejahteraan. Mudah-mudahan itu semua selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati, sebetulnya kita itu harus bangga Trenggalek ini dengan adanya pengembangan infrastruktur. Seperti tadi sampaikan bahwa bendungan itu kan rencananya ada lingkar wilis. Nah, lingkar wilis ini akan menguntungkan bendungan secara umum. Ya, Mbah Mis ini akan seneng. Ya, mesti tukut truk karo bis mesti besok. Nah, ya, lingkar wilis ini dari Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo sampai Madiun. Ini kalau sudah jadi, ini bisa membedah ekonomi akan lancar. Apalagi jalan siripnya dari Trenggalek mulai dari desa Surondakan, Perempat sampai Bendungan. Dan itu pun saya sudah tahu semua, seperti halnya kalau dari Dawan, jalan siripnya itu sampai perbatasan Tumpak Ndolo, itu bagus, insya Allah ekonomi akan lancar. Kenapa? Semua produk di utara itu sulit dibawa ke bawah, cuma dipikul. Saya kalau ke Bendungan, ke rumahnya Mbak Mis nih, saya itu kaget. Dari rumah ke ngukuli kaya ning kutha. Ya, saya pernah ke sana ini. Makanya di sana punya potensi yang besar sekali. Bidang pertaniannya, apalagi dikembangkan ada rencana bendungan yang sekarang sudah dimulai pemetaannya ya, pemetaannya di sana. Ini akan untung. Bendungan akan menjadi kota seperti di Linggis. Rest areanya seperti itu. Bendungannya nanti jadi. Bendungan di Tugu juga itu nantinya yang dulu biayanya, mohon maaf saya dengar hanya sekitar 800. Sekarang sudah berapa triliun masuk sana? 1 triliun lebih. Rest areanya itu, bangunan rest area di Tugu itu terbaik nomor 2 di Indonesia, Bali dan Tugu tok. Kok tahu Pak Nani? Aku diceritani karo Pak Hermanto, Bapak Emil. Saya pernah ke sana, Mbah Misni itu ke sana. Semua ini yang perlu kita. Jadi kalau infrastruktur kita baik semua, insya Allah ya, insya Allah perekonomian akan berjalan lancar. Untuk mengangkut hasil pertanian akan juga lancar. Punya potensi tambang. Di Bendungan itu juga ada tambang. Tidak salah tambang itu bakal cat merah itu di Serabah itu juga ada. Ada itu. Pak Nani kok periso? Ya tahu karena saya sering keluyuran. Ya, tambang ada di Bendungan itu. Tambang emas juga ada pada titik-titik tertentu. Ya cuma kita belum bisa mengupai. Seperti Ndongko ada tambang emas, digegeri arti survei tok. Itu ya, Sumber Bening ke sana itu ke timur. Watu Limo juga gitu. Di Dukuh itu ada tambang emas. Sawana ada tambang emas. Ini. Ya. Terima kasih. Ini tadi programnya seperti itu, akhirnya ke sana untuk memperlancar ekonomi hasil produksi. Kalau infrastruktur kita tidak baik, insya Allah kita juga tidak akan bisa berjalan. Terima kasih sarannya Pak Sepo. Ya, jadi kita semua itu harus pinter dengan mengelola potensi yang ada. Mungkin tadi sampaikan, kita harus punya pelatihan membuat produk supaya produk itu tengah jadi menjadi barang jadi. Harganya juga akan meningkat. Ini yang perlu. Jadi tidak didol gelondongan. Nah ini perlu nanti DPD Golkar lewat fraksi supaya mengupayakan bagaimana kelompok-kelompok tani yang ada di pegunungan ini punya potensi yang akhirnya nanti bisa diproduksi dengan teknologi modern. Itu Pak sekalian yang perlu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sebelum sampai pada Pak Pimpinan Rapat, saya akan sedikit menambahkan bahwasanya tadi ada usulan lek iso Golkar pengurusan yang iki iso lebih responsif gitu. Jadi bergerak turun ke bawah secara simultan. Perlu kami sampaikan bahwasanya arah ke sana sudah kami pikirkan. Contoh bagaimana kita berusaha bergerak secepat mungkin. Hari ini, jam ini, detik ini, pengurus pleno itu belum dikukuhkan. Tapi kami sudah berani melaksanakan rakerda. Karena demi apa? Supaya ini ada proses percepatan pergerakan dari Partai Golkar. Itu salah satu bukti bahwasanya kami insya Allah akan melaksanakan gerak lebih cepat daripada Golkar yang kemarin. Kemudian bukti yang kedua, siapa yang memberikan rekomendasi pertama kepada petahana adalah P3. Apakah P3 sampai dengan hari ini sudah deklarasi? Belum. Apakah PDI Perjuangan yang notabene partai dari Bapak Muhammad Nur Arifin sudah melaksanakan deklarasi? Kita juga belum pernah mendengar. Namun demikian, Golkar yang melaksanakan deklarasi saat ini perlu diingat bahwasanya Golkar adalah yang merekomendasikan terakhir kali, tapi melaksanakan deklarasi yang pertama kali. Itu membuktikan bahwasanya Partai Golkar era saat ini insya Allah lebih responsif, lebih gerak, lebih cepat. Jadi nanti apabila tadi Pak Gigi mengusulkan sering-sering turun ke bawah, insya Allah itu sudah kami programkan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan pada Pak Pimpinan Rapat. Ya, terima kasih Pak Jokowi atas tambahan penyempurnaan masukannya. Pada Rakerdasus siang hari ini, program kerja kita sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Sekali lagi, apakah program-program kerja DPD Golkar yang diagendakan dalam Rakerdasus ini bisa diterima? Terima kasih. Seluruh program Rakerdasus ini akan jadi rekomendasi ke DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan program-program di 5 tahun ke depan. Program kerja yang sudah tertulis ini ditambahi oleh masukan-masukan dari bapak-bapak pimpinan desa dari 4 dapil tadi. Terima kasih. Maka dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, Rakerdasus pembahasan materi pada siang hari ini tepat jam 11:15 saya nyatakan selesai. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baiklah hadirin yang berbahagia, Rakerdasus sudah selesai. Program kerja Partai Golongan Karya Kabupaten Trenggalek insya Allah dimulai yaitu tahun 2020. Apa yang menjadikan harapan kita, mumpung kita tadi sudah bisa bertemu dengan para pimpinan DPD Partai Golongan Karya Trenggalek, mudah-mudahan harapan dari bapak-bapak yang ada di desa, di kecamatan, nanti dari Partai Golongan Karya DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Trenggalek nanti akan langsung bisa turba ke daerah-daerah dan kepada bawahan, begitu ya. Ini mengendaki dari Watulimo, Bedungan, dan juga Munjungan utamanya. Ini mengendaki Mbok Iyao, pengurus ini mau turban yang ngesor-ngesor atau yang dur-dur kan gitu ya.
karena Trenggalek ada yang di bawah, ada yang di atas. Baiklah, hadirin yang berbahagia, sambil menanti dan kita tidak ngantuk, bagaimana kalau saya panggil per kecamatan untuk mengalunkan lagunya. Saya yakin setiap BIMDes, setiap PK ini adalah unsur-unsurnya adalah penyanyi. Kita buktikan, yaitu dari Munjungan. Dari Munjungan saya panggil untuk maju untuk nyanyi ya. Oke, dari Munjungan siapa yang mewakili? Oke, nanti dari Karangan Pak Jumadi sendiri yang nyanyi ya. Dan juga dari Kampak itu Mbah Demang ya juga ada. Pokoknya ini unsur dari PK, alhamdulillah semuanya ini bisa nyanyi. Baik, sambil menanti kehadiran Bapak Ibu dari provinsi dan juga dari RI, tentunya yang kita nantikan, insya Allah pada siang hari ini masih ada di perjalanan, dan apabila nanti sudah sampai kepada Bumi Minok Sopal akan segera kita giring untuk memasuki ruang acara pada siang hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, Mas Endang. Nah, ini Mas Endang. Ini perwakilan dari PK Munjungan. Betul? Enggak. Iya, lagunya apa Pak Endang? Kulo cobi bawakan Indonesia Jaya mawon. Indonesia? Indonesia Jaya. Oh, keroncong ya? Sudah kenyang. Oh, baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang akan mempersiapkan diri untuk lagu berikutnya dari Kecamatan Kampak. Mana Kampak? Saya absen. Perwakilan dari Kampak, angkat tangan. PK Kampak. Dari Kampak, ada Watu Limo. Ini saya dahulukan adalah orang-orang yaitu sing tingkatan atas dulu. Iya, kelas tinggi karena di atas gunung. Iya. Tapi punya pantai juga. Iya. Makanya saya bingung kalau orang Trenggalek mau naik gitu. Naik ke Munjungan, wong di sana laut toh. Masa laut di atas kan? Iya. Terlebih dahulu akan kita dengarkan penyanyi papan atas, yaitu dari Munjungan. Silahkan bersama Gagu Elektron. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya, dan terutama yang jauh-jauh, Munjungan, Panggul, Watu Limo, termasuk PK-nya ini baru 2 hari tidak pulang. Kita mencoba menggali semangat kenapa kita sampai saat ini masih bisa berkumpul di dalam ruangan untuk satu tujuan, kepentingan pilkada untuk demi kemakmuran masyarakat Trenggalek. Jalan berliku
bangsa Indonesia. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Sebuah lagu yang enak sekali dan nyari suaranya dari papan atas Munjungan. Oke. Baik, kali ini akan saya panggil, kalau tadi saya ambilkan dari papan atas, sekarang papan bawah, yaitu dari kecamatan kota, yaitu saudara kita adalah Bapak Suhadi. Silakan untuk maju ke depan Bapak Suhadi untuk mengalunkan lagu sebagai perwakilan dari PK Trenggalek. Yo! Dari PK Kota yang mewakilinya. Ya. Ya, ini ada yang mewakili dari Kecamatan Kota. Orangnya ganteng sekali, punya bringos yang aduhai. Siapa dia? Adalah saudara kita, adalah Bapak Suhadi. Terima kasih. Ya.